Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak kelas 7 yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan mengirim suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, dan tentu kepada muassis pendiri Pondok Pesantren Tepireng Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama kemarin kita perkenalan serta perkenalan materi. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid, pengertian ilmu tajwid serta metode membaca Al-Quran. Jadi pertama-tama silakan dipersiapkan alat tulis, buku tulis ya. Nanti kita akan menulis materi sebentar. Setelah itu saya terangkan untuk materinya. Nah, ini materinya sudah terpampang di layar ya. Nanti mungkin saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menulis ya. 5 menit dari mungkin menit habis ini ya, menit ke 2 lebih 30 ya, nanti menit ke 2 lebih 30 nanti mulai menulis materi. Nanti setelah menulis materi nanti saya terangkan tentang materi itu. Silakan ditulis dulu, silakan ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashqa, was-sabihati sabha, as-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, yawma tarjufu ar-rajifah, تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. Saya kira sudah cukup 5 menit ya untuk menulis. Nanti bagi yang belum selesai bisa dilanjutkan setelah penjelasan. Jadi selanjutnya ini adalah keterangan dari pengertian daripada ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa artinya adalah memperbaiki tahsin. Secara bahasa tajwid itu jawada, memperbaiki tahsin. Sedangkan menurut istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran yang meliputi sifatul huruf, makhorijul huruf, serta ahkamul huruf. Jadi ilmu tajwid ini secara luas adalah bagaimana kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan kaidah Al-Quran yang ala Imam Hasyim. Kalau di Indonesia itu ada Imam Hasyim ya, Imam Hasyim. Jadi ada istilah nanti mungkin makhorijul huruf, setiap huruf itu beda, sifatul huruf yang setiap huruf itu punya sifat masing-masing. Nanti ada hukum yang selanjutnya, yaitu ketika ada huruf satu dengan huruf yang lain bertemu, itu nanti ada ahkamul huruf seperti idhar, ikhfa, dan mat, seperti itu. Itu ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ini bagaimana kita pelajari agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, karena media untuk berkomunikasi kepada Allah yang paling mudah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya metode atau cara membaca Al-Quran, ulama-ulama sepakat itu ada 4 metode. Yang pertama hadr ya, yang kedua tadwir, yang ketiga tartil, yang keempat tahqiq. Yang pertama apa? Hadr, yang kedua tadwir, yang ketiga tartil, dan yang keempat tahqiq. Untuk pengertiannya, yang nomor pertama hadr adalah membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Jadi, sangat cepat sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya. Ini biasanya dipakai untuk khataman seperti itu biasa cepat. Bahkan seakan-akan kalau kita tidak terampil itu tidak terdengar. Kita nyimak itu moro-moro tiba-tiba ada di pojokan, tiba-tiba sudah kelewatan. Contohnya kita pakai Al-Fatihah ya, yang mungkin kalian semua sudah hafal ya. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu contohnya hadr ya. Cepat sekali. Itu masih bacaan Al-Fatihah. Mungkin yang lain nanti kalau sampean tidak pernah membaca itu kan seakan hilang. Hurufnya hilang seakan-akan. Yang kedua, tadwir. Tadwir itu tengah-tengah. Tadwir itu membaca Al-Quran antara bacaan cepat dan
pelan. Itu yang sebenarnya yang sudah jamak ya, sudah banyak dilakukan untuk saat ini, yaitu bacaan kita itu tadwir, bukan tartil ya. Tartil itu lebih jauh lagi sebenarnya nanti. Tadwir itu tengah-tengah. Contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan tadwir. Tidak cepat juga tidak pelan. Yang ketiga metodenya tartil ya. Bahkan kalau di Al-Qur'an warattil Qur'ana tartila. Tartil. Cara membaca ini pelan dan membaca Al-Quran dengan tartil pelan tanpa tergesa-gesa, dengan memperhatikan hukum bacaan semuanya. Jadi mulai makhrajnya, sifatnya itu terlihat semuanya. Contoh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tartil hamzahnya harus kelihatan, dia menekan atau keluar. Ainnya itu tertahan atau keluar. Nanti kita bahas. Yang penting bahwa tartil itu membaca tidak tergesa-gesa serta meletakkan hukum-hukum hurufnya sesuai. Yang keempat, tahqiq. Tahqiq itu sama dengan tartil, hanya saja tambahannya adalah memperhatikan makna serta etikanya. Jadi tahqiq itu sudah paling atas. Kalau ada 4 metode tadi, metode tahqiq itu paling atas, karena selain hukum bacaan yang tertulis dan aturannya sesuai, juga kita menghadirkan maknanya. Kita menghadirkan maknanya dalam waktu kita membaca ya. Mungkin demikian penjelasan tentang ilmu tajwid serta metode membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar, berdoa ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom pertanyaan. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.